Sepertinya semacam itu ya, itu kan usuran kamu. Kamu berarti menentang Nabi gitu. Kamu itu sudah melenceng, Ahyar. Kok melenceng? Gimana? Kandani kok. Kandani ngomong bewang goblok ini iki. Ya kan? Gini Ahyar. Masjidil Aqsa itu ada di daerah Syam atau di Yaman? Syam. Sama seperti nama Syam. Oh, berarti itu alasannya. Sudah jelas kan? Alasannya bagaimana? Karena Masjidil Aqsa itu berarti ada alasannya di karena daerah ada Syam Ka'bah dan palsu Rasulullah di diperjalankan di Isra Mi'rajnya itu. Juga yang kedua dijadikan kiblat pertama itu di masa Rasulullah. Ya betul. Terus? Tidak ada sangkut pautnya dengan Mbak Alwi. Gimana Ya, sampean? siapa yang menyangkutkan dengan Mbak Alwi? Kamu. Rasulullah tidak menyangkut dengan Mbak Alwi. Gimana Sam ini? Kamu yang menyangkut pautkan dengan Mbak Alwi. Yang saya sebutkan Rasulullah itu mewasiatkan kepada umatnya nanti di akhir zaman itu kamu berhijrah ke Yaman atau ke Syam atau ke Yaman. Karena dua negara itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Aduh, ngarang-ngarang hati sendiri. Ngarang hadis itu ndak ada menyuruh hijrah itu. Kan mana ada? Alawi kan nggak ada. Bayanganina itu bentuk doa itu bentuk doa. Diluruskan itu bukan hadis Nabi. Ngawur. Bodrek, tahan dulu. Anda tadi menampilkan ibarat bahwa dari kitab-kitabnya Mbak Alwi bisa membuat hadis. Kamu gimana sih? Belum besok sudah hilang keterangan tadi itu. Enggak, Kiai. Kalau seruan hijrah ke Yaman, seberapa besarkah Yaman bisa menampung umat manusia? Selogo, Anda ini tidak paham, Anda kurang cerdas. Tadi Bodrek itu menampilkan ibarat bisa buat hadis. Gimana sih kamu ini? Oh iya. Kamu itu jangan dipakai logika semacam itu. Masa kamu berpikir ketika Rasulullah berkata begitu lalu kamu itu dengan akalnya? Wah, nggak mungkin muat seluruh dunia. Dengan akal gimana sih? Yang disuruh ke sana tuh orang-orang yang betul-betul gini loh. Rasulullah memang dari ridho Allah. Apakah benar yang Rasulullah itu menyuruh hijrah? Gini loh, apakah Rasulullah benar menyuruh hijrah? Mana sudah tampilkan menyuruh hijrah ke Yaman itu loh, mana tampilkan? Ya, itu dari kitab hadis mana? Dikeluarin aja nggak apa-apa. Dari Sahih Bukhari ke Imam ini ke Tirmizi ke atau apa gitu tuh loh. Dikeluarin aja referensinya nggak apa-apa. Itu yang saya tahu itu kitab referensinya dari hadis yang dikeluarkan Lutfi bin Yahya. Wah, ya kejegur sumur kamu ya. Sekarang saya cerdaskan sekarang begini. Ketika Rasulullah itu memuliakan negara Yaman karena penduduk Yaman itu daerah selain dari Mekah dan Madinah, Yaman itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Tahu sampean? Terus? Nah iya. Gara-gara itu Rasulullah memuliakan karena ya penduduk Yaman itu pertama kali. Sam, jangan ngawur. Rasulullah menyebutkan Yaman itu sahabat Ansor. Iya lagi Yai. Begini Sam, begini ya. Gue cerdasin nih lo pada ya. Gue cerdasin pada ya. Dulu belajar dulu nih, dengerin ya. Pelan-pelan. Kan begitu nanti di akhir zaman nanti di akhir zaman itu mau masuk ke Arab, ke daerah Arab. Nah, kota Arab, Madinah itu kan. Itu dua kota itu kan tidak bisa dimasukin oleh Dajjal.
Makanya Dajjal ini, ketuanya itu, rajanya Dajjal itu mengepakkan tangannya ke bumi 3 kali, maka keluarlah orang-orang Iku munafik hadis itu Makkah dari Madinah, astagfirullahaladzim, dua kota suci Makkah Madinah yang tidak bisa masuki. Iya, karena Yaman keluarlah kok. orang-orang munafik dari Madinah, dari Nah, faktanya kan habaib kan dilarang masuk ke kota Madinah, ke Mekah Madinah itu. Lalu dan tentara-tentara nanti di akhir zaman itu untuk melawan Dajjal yang paling kuat adalah antara tentara yang dari negara Syam sama negara Yaman gitu. Halo, assalamualaikum. Nih, saya jelasin ya, Ahyar, ya. Saya jelasin tentang yang kata-kata kamu tadi. Hadis itu bersangkutan apa? Khilafah alamin hadin nubuwah. Yang mana hadis itu Rasulullah keluarkan untuk nanti di akhir zaman akan berdiri sebuah khilafah, khalifah akhir zaman di mana? Di Syam. Ya Rasulullah, najat bagaimana? Rasulullah menyebut lagi Syam wa Yaman. Sahabat tanya lagi orang dari Najat ya Rasulullah, Syam wa Yaman wa Irak. Lalu Rasulullah mendoakan Yaman. Najat dikatakan itu keluarnya tanduk setan. Rasulullah mendoakan Yaman itu negeri yang diberkahi. Nah, betul. Tadi kan saya bilang ya? diberkahi. Tadi saya ngomong bentar, dengerin dulu. Bukan disuruh hijrah ke Yaman, gimana sih? Siapa yang suruh hijrah ke Yaman? Saya bilang dengerin dulu. Tujuannya baru 5 menit. Dengerin, saya ngomong belum selesai. Dengerin dulu. Dengerin ya. Kenapa itu keluar hadis itu? Karena nanti di akhir zaman itu posisi Palestina itu masuk dalam wilayah Syam. Ya, kenapa di Irak itu nanti terjadi pembantaian kaum Syiah, nenek moyangnya Ba'alwi itu di sana. Diperangi oleh umat Islam yang bergabung dengan Kristen Ortodok. Saya takutnya justru sekarang kita yang dibantai sama Allah. Kamu saya bantai. Kamu yang saya bantai. Takutnya karena saya kamu murtad. Takutnya saya dong yang kamu itu selamat di murtad. sini, sampai sisanya dibantai nanti sama Allah. Ini loh, dia tadi itu membawakan hadis palsu. Katanya orang disuruh hijrah ke Yaman dan Syam. Iya, itu kan hadis palsu. Kamu mengatasnamakan Rasulullah. Tidak ada kata-kata hijrah ke Yaman, tidak ada. Kan, Bang, disuruh mendatangi Syam atau enggak Yaman, suruh enggak ada. Aduh, kamu ngawur. Ahyar. Ada lah. Enggak ada. Justru kita disuruh ke Yaman enggak ada. Kalau enggak ke Syam, atau ke Yaman itu. Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Ada. Kamu jangan ngawur, karena kamu mengatasnamakan Rasulullah loh. Iya, saya kan banyak. Ini Ahyar, diam dulu. Saya Ahyar, kalau kamu bilang ada masyarakat Yaman ya, masyarakat Yaman termasuk di antara mereka pertama kali menerima ajaran Islam dari para sahabat seperti Abu Musa al-Asy'ari, Mu'ad bin Jabal, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, itu. Terus? Ya sudah itu, gimana sih? Ya udah, kalau emang udah begitu ya udah. Yang penting kita yang dengerin, bahwa Ahyar. nanti akhir zaman Tidak ada hubungannya dengan Ba'alwi gimana? Emang Jadi, ada hubungan dengan dengerin Ahyar. Justru nanti di akhir zaman apabila Al-Mahdi keluar, kita walaupun merangkak itu disuruh untuk berbaiat ke Mahdi. Di mana? Di Mekah.
bukan ke Yaman. Ya emang berbayat Nabi Imam Mahdi. Jadi tidak ada dengerin Semprul, dengerin. Tidak ada satu hadis pun ya tentang nubuah Rasulullah untuk disuruh hijrah ke Yaman. Tidak ada. Ada. Tunjukkan hadisnya. Sampai udah berapa ribu hadis. Sampai udah berapa ribu hadis. Ya, sepil kalau ada. Sebutkan hadisnya. Ya nanti saya lihat dulu. Kok nanti sekarang? Sampai baru apal cuman berapa hadis kok udah ngomong. Oke, tak bacakan semua hadis terkait Yaman ya. Tak bacakan semua hadis terkait Yaman ya. Nggak. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya. Qalu wa fi Najdina qala Allahumma barik lana fi Syamina Allahumma barik lana fi Yamanina qalu wa fi Najdina fadonna annahu qala fi thalithati hunalika zalazilu wal fitanu wa biha yatlu'u qarnus syaiton rawahul Bukhari 1037. Terkait Yaman lagi tidak ada disuruh hijrah ke sana. An-Nabi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya artikan dulu itu apa artinya. Dulu nanti diartikan Semprul. Ya Allah berkatilah untuk kami negeri Syam. Ya Allah berkatilah untuk kami negeri Syam. Para sahabat berkata. Goblok Oh ya wis gak usah tak arteno. Oke, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, hum arakun afidatan wa alyanu qulubuna, al imanu yamani wal hikmatu yamaniyatun. Itu kayak gitu. Iya, artinya apa? Itu tidak ada disuruh ke Yaman. Aduh. Di situ semua mengimani ke Yaman kan? Orang-orang itu penduduk Ansor, penduduk Ansor datang, makanya dikatakan telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Itu loh, itu Ansor. Iya, berarti Ansor itu kan penduduk yang Astagfirullahaladzim. Sebentar. Lanjut ya, berarti tidak ada. Sama dicintai oleh Nabi, Bang. Sebentar Algemi. Sebentar. Intinya hadis itu diriwayatkan di saat Ba'alawi belum ada di Yaman kan? Ya, betul. Emang siapa yang konteksnya? Abang itu jangan suka Ba'alawi belum ada di Yaman kan? Ada, Bang. Siapa yang bilang orang itu nyakutnya ke Ba'alawi? Nggak ada sangkutan dengan Ba'alawi. Yang jelas muhajirin dan kaum Ansor itu yang Rasulullah cintai itu. Orang Ansor bukan muhajirin. Bentar. Saya tanya sama Ahyar. Yang disapu yang dirangkul sama Ahyar. Dengerin Ahyar. Jangan rocot. Dengerin. Pak Igar bisa menang. Bentar. Saya mau tanya sama Ahyar. Siapa sih kaum Ansor dari Yaman itu dari ya Rasulullah udah bicara kaum tadi Al-Kemi membawa hadisnya bahwa yang itu ada itu dengerin pertanyaan saya, dengerin jangan rocos. Kenapa dia dibilang Ansor? Lalu penduduk aslinya itu kata-kata Ansor itu dari kata-kata suku apa? Ya, coba baca, ada nggak di situ suku apa? Iya, coba banter di situ. Nah, Rasulullah itu udah sampean kayaknya lebih pintar daripada Rasulullah. Dengerin ya. Ansor itu yang dari Yaman itu kaum Aus dan Khazraj hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor, Bani Ansor. Paham? Nah, sekarang kan Anda bilang orang Yaman diimani. Iya, saya orang Yaman, tolong cium pantat saya orang Yaman. Udah sini saya cium pakai linggis ini, Bang. Saya orang Yaman, kamu harus imani saya orang Yaman. Kalau emang sampai mau dicium sini saya cium pakai linggis. Dan logikanya begini, penyaburan jauh. Saya sodok nih, mau nggak saya sodok? Doyan pantat ternyata. Begini ya logikanya. Kalau Ba'alwi itu menggunakan hadis-hadis Yaman,
bahwa itu salah besar karena apa? Katanya dia dari Duriyah Rasul, ya kan, dari Ubaidillah. Lalu dia menggunakan hadis Yaman, padahal kaum Ansor itu dari Khazraj dan juga Aus, kan begitu? Iya, tapi tadi Apakah ngomong, dia saya baru sampean kan ngomong Ansor itu dari Yaman. Aduh, iya dari Aus dan Khazraj. Maksud saya itu Khazraj begini, itu ada di menjadi mana? lucu. Dari mana? Kaum Aus itu sama Khazraj itu di mana? Di Yaman apa bukan? Enggak, ini kan dalil yang dipakai untuk Ba'alwi Iya, untuk kamu mau menyelewengi dalil. Kamu mau nyelewengi Siapa yang dalil. nyelewengi dalil? Enggak begitu Bang Ayah. Aduh, gimana Iya. sih orang ini? Kaum Haus Enggak, itu gini loh, apa? gini Iya, loh. mana Ayar, Yaman? ayar, dengarkan. Bahwa ketika Habib itu menyatakan dalil-dalil itu untuk menguatkan dirinya orang-orang Yaman, ya kan? Oh, ini diberkahi ke Yaman. Itu padahal Habib itu bukan dari kaum Khazraj dan juga Aus. Ngerti nggak? Iya, yang penting kan dari Yaman. Lagi alkemi Aduh. ya, Yang alkemi. penting kan Dengerin Rasulullah ini ya. tidak ngomong Haus Bentar, dan Khazraj, bentar Ahyar, tapi Ahyar. Rasul Dengerin dulu menjamannya Ahyar. jadi kaum Yaman, ya kan? dengerin Dari kaum Ahyar. Yaman. Dengerin. Pak Alwi ya. itu orang Yaman atau Bentar, bukan? Sam, dengerin Bang dulu, Ayah? Sam. Ya, dari Yaman. Dengerin dulu, Sam. Dengerin. Kenapa yang dipilih oleh Ba'alwi ini dua negara, Yaman dan Indonesia? Karena apa mereka memilih itu? Ini berkaitan dengan hadis Rasulullah. Jadi dia dompleng di sana. Satu, dia memilih hijrah ke Yaman karena apa? Karena Yaman negeri yang diberkahi. Satu. Kenapa berikutnya milih hijrah ke Indonesia melalui Senok Horgonya? Karena di Indonesia inilah yang nanti akan muncul pembendaharaan tentara Al-Mahdi ada di Indonesia. Jadi ini mereka juga numpang sekali di sini. Masa sih? Loh, masa sih? makanya nggak tahu hadis yang kedua hadis. Coba ada nggak tentang riwayat Imam Mahdi pembendaharannya di Indonesia? Coba. Dengerin ya. Di sebelah kiri Al-Mahdi, di depan yang mengawal itu At-Taifatul Mansuro, sang pembawa panji hitam. Sebelah kiri dari kelompok Bani Tamim dan sebelah kanan dari kelompok suku Quraisy. Di seluruh dunia yang terbanyak kelompok-kelompok itu selain dari Yaman di Indonesia. Ada nggak dalilnya bahasa Arabnya apaan? Percuma kamu sebutin bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab kamu tak diartiin. Ada nggak Indonesia? Jangan-jangan yang dari di Indonesia itu bahasa para habaib dan ulama-ulama Pret wajah gitu loh, Bang. Kalau abang nggak termasuk dari Indonesia, dengerin. sampai tidak akan mengawal yang namanya jadi tidak termasuk pembendaharaannya Imam Mahdi. Yang jadi pembendahara Imam Mahdi itu adalah kaum habaib sama ulama-ulama gitu yang cinta habaib. Dengerin. Enggak, sampai zaman gaji rakyat biasa. Kenal pot bocor nyolocos. Dengerin ya. Tidak ada satupun yang menyebut Ba'alwi karena Ba'alwi bukan orang Arab, bukan nyebut Jawa suku juga nggak Quraisy. ada, Bang. Yang nyebut Jawa nggak ada, nyebut Sunda nggak ada. Coba buka hadis. Nggak ada. Alkemi, sebutin hadisnya Alkemi yang Coba, tentang ada nggak sebelah hadis timur. Jawa, Nanti coba, negeri sebelah Dari timur kaum Jawa, yang menjadi dari kaum pembendaraan Sunda, tentara dari Al-Mahdi. kaum siapa? Bani Bukan Kalang, hadisnya ada nggak? Alkemi. Coba dalilnya, coba sebut dalilnya, ada nggak? Itu artinya sudah saya sebutin. Coba ada dari Alkemi kaum buka. Sulawesi, ada nggak? Dari mana di Indonesianya itu? Coba saya ingin tahu. Ini makanya nggak paham, orang goblok nggak bakal paham. Sampean ngerangin justru nggak pinter. Mau nerangin orang semua jelas gitu. Kamu aja yang nggak bisa jelas menerimanya. Yes, coba dikasih ada bahasa dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yang mana? Kamu yang mana tadi bahasa Indonesia itu? Apakah Jawa? diajari Apakah negeri Aceh? sebelah timur. Para ulama timurnya itu bisa banyak. Ada dengerin Asia goblok. itu timur, Bang. Asia goblok, itu timur. dengerin. Filipina Dengerin, goblok. timur, ya kan? Irian Jaya goblok, dengerin. timur, sana kan? Terus mana lagi? Emang orang goblok sulit dikasih tahu. Filipina, Brunei Darussalam timur, Malaysia timur.
Yang dimaksud Anda itu Sudah. mana? Timur. Timur tuh bahasa Sudah. Jawa. Ada nggak dari kaum Sudah, Indonesia itu goblok Jawa? dengerin, blok. Madura. Goblok dengerin, jangan Mana merocos. ada nggak dalilnya? Le dengerin nih saya ngomong. Oke, sebelum masuk ke situ itu kita harus tahu ya, kalau memakai hadis itu jangan satu saja. Ada hadis terkait Yaman bahwa nanti di akhir zaman ya, bahwa api itu keluarnya dari yang pertama kali dari mana? Dari Yaman. Yaman. Dari Yaman. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman. Betul. Makanya kalau jangan membanggakan tempat, Kat. Karena begini, Iya. tempat suci tidak lantas mensucikan orangnya, begitu loh. Api apaan di situ yang buat bakar kalian ya? Iya. Nakhruju minal Yaman min qari adanin. Aduh, tatrujun nasa ila mahsyarihim, begitu loh. Maaf nih, Bang Bodrek, maaf. Saya sama-sama Ahyar saya. Kemarin Anda bilang kalau Anda baca Bismillah Allah berkata kepadamu, gitu kan? Iya kan? Ya terus. Lah, itu Anda salah. Ya salah. Masa kamu baca Bismillah Allah berkata kepadamu? Benar menurut Anda di Berarti mana? Allah berfirman dong. Kemarin kamu bilang, ayo. Di rumus Iya, siapa saya itu? bilang begitu. Kalau kata Anda salah, coba benar yang benar bagaimana? Ya salah loh. Ya salahnya Bismillah kalau ya salah bukan Allah benerin. berkata Salahnya kepadamu. di mana? Itu memang firman Allah. Ya iya firman Tapi Allah. bukan berarti Allah berkata kepadamu kan, enggak. Ya elah illallah, kita tuh membaca Al-Quran itu Kamu itu menghalalkan hal yang berdialog dengan Allah, Bang. Kita Bang Ahyar. baca Al-Quran, berdialog. Dengarkan saya Bang Ahyar. Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak bisa. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus kamu bilang Allah berkata kepadaku. Itu. Iya, itu kan kita ketika kita baca Al-Fatihah Ya, itu, enggak dong. kita itu berdialog Kita baca Quran enggak gitu. Tidak, riwayat kita di dua masalah untuk itu. Tapi Allah kamu Subhanahu wa mengartikan kalau Allah ta'ala di berbicara situ, kepadamu. Bang. Itu sudah salah itu kamu. Siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami jalan lurus. Kamu dijawab. itu sudah salah itu. Bang Ahyar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang sudah Hanya kepada Allah mempermainkan hukum dan ini. hanya kami ada Allah kami memohon. Bang Ahyar, dengarkan dulu. Kemarin kamu bilang kalau Allah berkata kepadamu. Ya iya, Allah kan kamu tuh baca kalau artinya berkata kepadamu berarti Allah sholat berwahyu. itu, Bang, Wahyu itu namanya. Kalau sholat itu ketika baca Fatihah wahyu itu tidak namanya dong. tartil satu ayat resapin. Itu wahyu namanya. Kita, Kalau Allah kita itu berkata berdialog kepadamu. dengan Allah ketika lagi sholat. Saya kemarin tuh lagi menerangkan Begitu, Bang. oleh Abdullah Jadi Allah itu, ini kan gini ya, seperti di surat kita, di surat apa namanya, surat Luqman ayat 159. saya tanya. Baca kitabmu aja, Algemi. Cek baca kitabmu tadi lo, Algemi. Aduh, Jangan minta. aduh, ini penganggur. Minta hadis langsung ke Rasulullah itu loh, Itu kamu Algemi. sudah Jadi berbahaya. sebentar gini ya kawan-kawan, gini loh kawan-kawan, dia membawa hadis palsu ya, bahwa kita disuruh datang ke Yaman. Tadi kan begitu kan, hadis palsu itu ndak ada sama sekali terkait hadis Ya, itu Yaman, ndak ada. cengengesan aja. Hukum Cengengesan dipermainkan. itu ngawur, padahal dia mengatasnamakan Nabi gitu. Lah ngawur gimana? Ya, berarti mendustakan banyak Nabi. kiai-kiai yang ngomongin bahwa hadis tentang Yaman itu banyak. Kok ngawur? Iya, Yaman banyak, tetapi kamu tadi bilang Kayak kamu bahwa aja yang kita paling harus pintar datang ke kayaknya. Yaman. Kamu tuh pinternya cuma di Sekarang saya TikTok. tanya, saya tanya, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa kita harus datang ke Yaman dan Syam? Ayo. Nabi yang merintah ke nanti suatu peringatan dari Nabi, suatu nanti ketika akhirul zaman, yang tentara yang paling baik itu, yang paling kokoh itu dari luar negeri. Kamu ngawur tadi itu nggak gitu. namanya Bahwa kita harus datang ke apa Yaman. namanya, dari Syam, Aduh. negeri Syam dan negeri Yaman. Maka kita harus Ini orang pelin Berbohong, dia sudah berbohong padahal baru 10 menit yang lalu. Waduh. Bohong dia. Pelin ini orang. Kok bohong. Ini Kau murtad Ahyar ini. Murtad ini. Berbahaya ini orang. Aduh. Gara-gara membela Habaib dia berani Berbahaya mempermainkan dari hukum. mananya berbahaya? Iya. Kalian tuh tidak paham.
Ya paham, ini kamu yang bodoh. bahan bakarnya neraka ya ini ahyar ini. Ya, ya nggak apa-apa kalau Allah ridho saya masuk neraka, saya terima. Oh gitu, Ya, iya. sok-sokan. Karena saya mencari ridho Allah, bukan cari pertenaran. Saya mencari ridho Allah. Kalau Ridho Allah kok menegangin tapi hati. kamu itu sudah Hanya mencari mengatasnamakan ridho Rasulullah Allah dengan satu hadis mengikuti palsu. Pak Alwi. Aja itu. Saya pun nggak paham. Dia itu sangat berbahaya mulutnya Lah, dia. iya, kalau berbahaya, ya berbahaya jangan dia. bang, jangan di inilah. Sangat Babang turun aja berbahaya. kalau saya berbahaya bang. Masa dia berkata Bismillah, Allah berfirman kepadaku. Ya, iya. Salah loh. Ini kan pengertian abang yang salah. Salah Karena itu. abang IQ-nya Salah, kurang salah cerdas. sekali Kalau itu. saya Fatal IQ-nya di itu. atas rata-rata, abang di atas Itu di bawah fatal itu. rata-rata. Masya Allah. Ya. Dia berani. Kang Oke bang, Bang Ahyar, Kang oke Rojo. Bang Ahyar. Kang Bang Rojo. Ahyar itu ketika Itu mengatakan ahyar firman kalau Allah berkata itu Allah ya. berkata dia dengar katanya Allah apa? Nah, Allah sebentar berkata Bang apa? Penyampuran Jauh, sebentar Bang Penyampuran Jauh. Perkataan Bang Ahyar tentang ayat itu akan saya anggap benar kalau Bang Ahyar tahu disiplin ilmu nahu. Tolong sebutkan dalam disiplin ilmu nahu itu alhamdulillah itu dikatakan apa? Saya nggak bisa baca ilmu nahunya, Sam. Saya nggak bisa. Bahaya itu. Nggak bisa. Ilmu cocokologi. Bahaya Nggak usah, gimana nggak bang? usah Sekarang jauh-jauh. kalau orang sholat bang, saya seakan-akan kalau orang sholat Susah tidak kita baca- kalau tidak berdebat pintar dengan baca nahu, orang berarti nggak bisa sholatnya cocokologi. begitu. Ilmu cocokologi dipakai. Enggak, saya tanya. Alhamdulillah, Orang yang cocok-cocokan. tidak bisa baca nahu, lalu orang sholat itu seakan-akan orang yang tidak baca Bukan begitu. Nggak Kalau ada sampean hubungannya. tidak paham ilmu nahu, maka sampean emang. salah mengartikan ayat. Iya, Ya. itu kan saya bilang tadi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Ya, Pengasih. berarti Allah berfirman Ya. kepadamu gitu. Nah, seakan-akan kan Allah di situ kalau kita tahu ya bang, ketika kita membaca Fatihah Astagfirullahaladzim, itu orang bang, bodoh. makanya ulama-ulama berpendapat harus dengan Berbahaya, tahajud satu orang ayat bodoh. berarti Ini satu ini ayat ini berarti orang kan murtad bukan ini ada orang ucapan-ucapan murtad. Allah untuk kita. Ya begini Ini nih, orang berbahaya kalau sekali. lulusan dari Memainkan pondok aneh, pesantrennya Bang. Habib, Emang jadinya sampai begini nih angkatnya sesat. aneh kayaknya dalam ilmu ini. Sesat, sesat. Bodoh tapi berfatwa itu ini orang. Dolon mudilon ini orang. Lah kok mudilun sampean yang mudilun. Berarti Apa jawaban Allah berarti kan ketika Rucuk, membaca ayat Al-Fatihah ketika kita sholat? Coba Ahyar, cek Ahyar, kamu dengerin Magola satu ini Ahyar ya. Kamu dengerin Magola satu. Al aglu oglak kaglik akaluhum fisilitihim alfamu fiduburihim. Itu Magola buat kamu. Jadi mulutmu ada di Itu bukan dubur. makola bang, sampean ngarang itu. Cengengesan mereka Magola hukum tidak tahu itu dia. ya. Kalau kok hukum, abang nggak ngerti apa yang dia baca tadi? Itu plesetan bahasa Hei, Arab, bang. itu kamu kok pleset? mengatakan Tadi itu kalau Magola. Padamu itu kamu sudah goblok, kita sudah salah besar itu. Yang jelas Ini ya, malah yang cengengesan. jelas. Bang Ahyar, Ya. dengarkan. Yang jelas, Mbak Alwi itu sudah menubuahkan Indonesia. Salah satunya apa? Sirul Bahi. Di Surabaya. Saya kepingin tahu. Tadi kan Ahyar baca Bismillah, baca Fatihah, ya tuh. Saya kepingin dengar apa bisa pas seperti Fatihah dan Bismillah bacaan syahadatnya Ahyar ini. Saya pengen dengar. Bisa sama ndak? Kenapa? Ya sama lah. Coba. Kita sholat kok masa nggak bisa baca. Coba baca syahadatnya, coba. Ya, sampean dulu coba baca. Duh, kamu kan dari tadi baca Al-Quran, baca Iya, Fatihah. kenapa? Kalau baca Al-Quran nggak sering? bentar, dengerin. Kamu tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kamu juga tadi baca Alhamdulillahirobbilalamin sampai selesai. Bukan Coba alhamdulillah bang, sekarang- alhamdulillah bang, bukan ngalhamdulillah, Makanya- alhamdulillah bang. Makanya sekarang saya kepingin tahu bacaan syahadatmu. Mau belajar, silakan kita yuk rame-rame masuk Islam. Udah coba, kamu baca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ya sudah mu'alaf sekarang. Terus? Amin, Ya sudah, amin, kamu amin. mu'alaf, berarti kamu masuk Islam sekarang. Tadi kamu Oh, murtad. cuman gitu doang. Kamu tadi murtad, sekarang masuk Islam. Alhamdulillah, mu'alaf. Ya, itu cengengesan berbahaya sekali dia. Itu kok cengengesan berat sampean kagak nyambung bang Kroco. Iya, aduh.
Masya Saya orang cerdas. Allah. Namanya juga akhyar, manusia Berani-beraninya pilihan dia saya. Bang Kroco, nama saya kalau aja baca Allah udah bismillah, titipkan Allah nama saya itu berfirman sebagai kepada manusia pilihan. Nama kamu itu Ayyar. Tahu Ayyar? Akhyar. Ayyar. lagi mas. Orang-orang di KTP Nama asli itu, kamu Bang. itu Ayyar. Tulis akhyar. Ayyar. Ayar, mana ada ayar? Ayyar, tahu arti Ayyar? Ya nggak tahu saya, sama saya akhyar, manusia pilihan. Jadi saya dipilih oleh Allah. Ayyar itu Allah pezina. mengutus saya sebagai rasul. Ayyar itu pezina. untuk Kamu itu tukang zina. membuat orang-orang semacam sampean, mendakwahkan orang-orang semacam sampean. Berarti Allah Makanya mengutus saya kamu. gitu. Kamu utusan Allah berarti Ahyar. Ya iya, saya utusan Allah. Kamu Emang utusan kenapa? Allah berarti. Hah? Kamu utusan Kroco, Allah. Ya Kroco, iya, saya utusan Kroco. Allah. Nama aslinya itu Ayyar, bukan Nahyar. Ayyar, pesuruh atau tukang pezina. Pak Madras, dia Gitu mengaku loh. utusan Allah itu sudah sangat fatal sekali Loh, ya. kok sangat fatal? Iya dong. Kali cengengesan itu. Oh, namanya Mempermainkan Uban aja hukum bang. dia kok. Uban itu adalah Rasul Allah. Uban itu Rasul Allah, utusan Allah yang untuk mengingatkan hamba Allah bahwa Loh, kamu sudah kamu beruban. kamu tadi bilang Jadi saya uban utusan- itu kata diutus Nabi oleh udah Allah mendekati untuk kematian orang-orang bang. tersesat seperti Bahasanya kami ini. Jadi kita beruban itu mengingatkan diri kita untuk udah mendekati kematian. Allah, Itu namanya Gusti uban bang. Allah. Itu berarti uban Kamu itu adalah sebagian sudah daripada sangat Rasul. mau Allah. mempermainkan Coba kata-kata. begini ya, coba. Sebentar. Dia kan sudah mengaku sebagai utusan Allah. Maka Muhammadun aba hatim mir rijalikum walakir rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Ya kan begitu kan? Nah, berarti Nabi itu utusan akhir zaman. Nabi akhir zaman. Saya kunu fi ummati, akan muncul ya umatku kadzabuna salasun. Ya, kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di. Kalau kamu mengaku utusan, ya, utusan Allah, berarti kamu itu sudah disebut kadzabun. Kamu mengaku kan tadi sebagai utusan Allah, ya kan? Oh iya betul. Nah, kalau kamu mengaku utusan Allah berarti kamu sebagai mandat langsung mendapatkan mandat langsung dari Ya sebagai utusan Allah lah, Rasul Allah. Kalau saya nggak ngaku Nabi Allah loh, saya nggak ngaku Nabi, cuma saya ngaku Rasul. Bahkan saya bilang uban aja sebagai Rasul Allah, Itu sebagai orang pengingat bodoh kita. tapi berfatwa ini Begitu loh. dolon mudilon ini. Gak ngerti perbedaan Rasul dan Nabi. Ayyar, tulisan kamu yang benar itu bagaimana? Orang yang mengaku sebagai Rasul pasti itu Nabi karena Rasul itu pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Bentar alkemi, saya mau tanya. Sam, bentar. Kamu tadi mengaku seorang rasul. Bentar, Sam. Iya, Sam. sebagai pengingat, Bentar, Sam. sebagai pendakwah, Bentar, sebagai pendakwah itu kan Ayyar. utusan Allah. Ayyar. Orang pendakwah itu kan utusan Allah, Bang. Ayyar, saya mau tanya. Orang saya bilang Tulisan uban kamu aja itu sebagai Rasul Allah, sebagai utusan tulisan nama Allah. kamu itu yang benar bagaimana? Uban-uban kita Bahaya itu, sekali, Bang, Bang. Yar. uban-uban yang ada di kepala kita itu adalah Yar, utusan Yar, Allah Yar. untuk Yar, mengingatkan dengerin, diri Yar. kita bahwa Berkata dengan orang ini, tumbuhnya Bang. uban ini Ya, kita sudah mendekati kematian. Yar. Begitu. Tulisan nama kamu yang benar bagaimana? Bentar. Coba sebutkan berhuruf. Sebentar. Yang benar bagaimana? Enggak nanti melebar orang ini. Jadi begini loh kawan-kawan. Ya. Ketika orang mengaku sebagai Rasul, itu dia sama saja mengaku sebagai Nabi. Kenapa demikian? Ya, enggak Karena lah. setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi Ya, tidak enggak semua lah. Nabi itu Rasul. Enggak, setiap itu Rasul itu banyak, Bang. Alkemi. Aduh, ya Allah. Kenapa? Alkemi. Saya tanya, tulisan nama dia yang benar bagaimana? Karena Allah, Bang Ahyar, tobat Bang Ahyar. artinya dia Tobat, mengartikan Bang Ahyar. sudah salah. Tobat Bang Ahyar. Seorang Tapi pendakwah, tulisan namanya yang benar dianggap bagaimana? rasul. Sam, bentar Sam. Rasul itu pembawa Sam, risalah, bukan pendakwah. Sam, Gimana, Sam? Sam, bentar, diem. Saya kepingin tahu tulisan nama Ahyar yang benar bagaimana? Apa seperti yang kamu tulis ini atau bagaimana? Bukan, ini kan tulisan di KTP saya, Bang. Iya, apa? Tulisannya apa? Akhyar pakai kaf, pakai k, akhyar ya kho pakai Iya, kho. coba sebutin per huruf. Iya, Kalau tulisan iya. Indonesianya.
Alif, ro, ya, ro. Bahasa Indonesianya goblok. Ya itu ahyar, A, C, H, R, A, R. Oh itu, ya. Apa artinya? Apaan? Kan udah dibilangin tadi manusia pilihan, manusia. Nah ini goblok ini. Terus apa? Kalau yang arti tulisannya AKHYAR. Nih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk penduduk Yaman dari Ibnu Nabi lagi toh. Astagfirullahaladzim. Ini ya kawan-kawan, saya ingin negeri Sam, kami coba di-mute dulu dia. Saya ingin memberi kami pada negeri Yaman, kami hadis ribu. Aduh, nggak bisa di-mute ya. Jadi begini kawan-kawan ya, takrif dari Nabi itu begini, huwa abdun, kan begitu. Auhallahu ilaihi bisyar'in dan seterusnya. Qad yakunu khoshon bi dan seterusnya. Ar-rasul huwa abdun auhallahu ilaihi bisyar'in. Berarti dia mendapatkan wahyu. Jadidin risalah, berarti mendapatkan risalah. Nah, dia itu menganggap baca bismillah das berarti Allah sudah berbicara kepadanya. Sebentar. Wa umiro bitablighiya ila qaumihi. Wa umiro bitablighiya ila qaumihi. Ketika seorang rasul mengaku sebagai rasul, pasti itu nabi. Tapi ketika seorang nabi belum tentu rasul. Saya bilang udah saya contohkan Uban aja itu sebagai pengingat Allah utusan, sebagai utusan. Sekarang, namanya Uban aja tadi saya bilang Uban itu sebagai utusan Allah. Kamu rasul bukan? Kamu rasul bukan? Nah, utusan saya tanya lagi, tadi kamu rasul bukan? Utusan Allah saya bilang. Kamu rasul bukan? Allah. Saya utusan Allah. Kamu rasul bukan? Rasul Allah. Kamu rasul bukan? Pengertiannya rasul itu adalah utusan. Kamu rasul bukan? Ya, saya utusan Allah, rasul. Kamu rasul bukan? Atau kamu rasul bukan? Ya saya kan tadi kamu rasul bukan? Saya bilang, Bang, utusan Allah dan rasul Allah itu kan Allah, rasul itu apa sih artinya? Ar-rasul huwa abdun auhallahu ilaihi bisyar'in jadidin au risalatin. Berarti kamu mendapatkan risalah. Rasul itu apa artinya? Ar-rasul huwa abdun auhallahu ilaihi bisyar'in jadidin au risalatin. Wa umira bitablighiha ila qaumihi. Berarti kamu rasul, berarti kamu ngaku juga sebagai nabi karena rasul itu pasti nih, nabi. Rasul adalah arti dalam bahasa Arab disebutnya utusan. Aduh. Iya kan? Aduh. Rasul ini sudah Arab ta'rifu bil komos. Makanya saya tadi di dalam bilang, komos, jangankan manusia ya, jangankan jika kamu mengaku sebagai rasul, berarti kamu itu mengaku sebagai nabi. Uban aja disebut, ada orang kiai aja, ada seorang kiai mengatakan uban itu bukan rasul, itu pertanda. Itu namanya utusan, kata. Itu pertanda namanya. Utusan tuh rasul, bahasa Arab utusan tuh rasul. Orang isi otaknya isinya belatung. Jadi ketika ada kiai ini orang menasehatin kita, ya itu apa namanya cengengesan, mempermainkan hukum, cengengesan dia sudah murtad, hukum. Ini orang berbahaya ini. Dia udah murtad. Iya, udah murtad kalau dia. Itu dia sudah, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dia nggak mau diingatkan. Menganggapnya kita itu orang-orang bodoh. Masya Allah. Cengengesan dia sudah. Tidak ada di dalam hadis Nabi ketika terkait uban itu menggunakan diksi rasul di situ. Tidak ada. Mamin muslimin yasibu. Nah, emang kalau pemahaman kamu kan syaibatan fil islami illa kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Itu pertanda, tidak ada diksi rasul di situ. Orang murtad juga nggak ngerti no seenak dhewe bodrek. Orang murtad dia. Cengengesan dia, cengengesan. Bentar, dan lagi Bang Ahyar ini sudah melenceng, Bang Ahyar. Tadi Bang Ahyar dari awal mengaku dirinya sebagai utusan.